Nubuat kuno catatan prasasti Liu Powen di Gunung Taipai Shaanxi tidak hanya meramalkan pandemi virus Wuhan pada tahun 2020 ini, tetapi juga meramalkan tempat terjadinya banjir yang mengamuk di berbagai bagian Tiongkok. Kota makmuri menjadi samudra luas, gedung bertingkat tinggi menjadi bukit lumpur. Banjir di banyak bagian Tiongkok telah tergenang lebih dari 2 bulan. Sejak 10 Agustus 2020 lalu, Provinsi Sichuan kembali diterpa hujan lebat. Hujan lebat yang jarang terjadi menyebabkan banjir dahsyat di banyak bagian di Provinsi Sichuan. Pada 17 Agustus 2020 sore hari, banjir dalam 50 tahun terbentuk di hulu sungai Tuojiang. Ini menyebabkan kota-kota di bagian tengah dan bawah terendam banjir. Pada 19 Agustus 2020 pukul 2 pagi, bagian Ya'an di sungai Qingyi di hulu sungai Yangtze membentuk banjir 100 tahun. Banjir mengalir ke sungai. Pada pertemuan Lesan, Provinsi Sichuan dan Sungai Tatu serta Sungai Minjiang secara menyeluruh terbentuk lagi banjir peringatan dan jaminan yang lewat ambang batas. Situasi pengendalian banjir sangat parah. Dipengaruhi oleh peringatan yang lewat ambang batas dari ketinggian air di bagian hulu sungai, banjir nomor 4 di Sungai Yangtze melewati bendungan Tiga Ngarai pada 15 Agustus 2020 pagi hari. Selanjutnya terbentuklah banjir nomor 5 pada sore hari 17 Agustus 2020. Pada 18 Agustus 2020, Provinsi Sichuan dan Chongqing mengeluarkan tanggap darurat pengendalian banjir tingkat 1 dalam sejarah. Dari tanggal 18 Agustus 2020 hingga 20 Agustus 2020, Chongqing mengalami banjir transit yang jarang terjadi. Permukaan air di bagian Chongqing di Sungai Yangtze mencapai permukaan air tertinggi yang pernah tercatat pada zaman dinasti Qing. Seluruh kota Chongqing menjadi lautan luas dan area di sepanjang sungai terhubung jadi satu dengan Sungai Yangtze. Mobil-mobil tersapu oleh banjir dan toko-toko serta rumah-rumah penduduk semua terendam. Selanjutnya, setelah permukaan air turun, jalan yang kena banjir di sepanjang sungai perlahan-lahan muncul dari air. Genangan air di beberapa daerah dataran rendah kota berangsur-angsur surut. Seluruh kota berantakan. Jalan, rumah, dan bisnis di sepanjang jalan ditutupi oleh lumpur dan sampah dalam jumlah besar. Pada 22 Agustus 2020, banyak area di kedua sisi kota Chongqing mulai dikeruk. Gambar di tempat kejadian menunjukkan bahwa buldoser ada di mana-mana, di tempat kerja dan pekerja sanitasi membersihkan sampah dan lumpur. Situasi serupa yang disebutkan di atas juga muncul di Provinsi Gansu, Anhui, Zhejiang, Guangxi, dan tempat-tempat lain. Tampaknya mereka sedang memverifikasi nubuat kuno catatan prasasti Liu Powen di Gunung Taipai, Provinsi Shaanxi tentang bencana banjir besar. Kota yang makmur menjadi lautan yang luas, gedung bertingkat tinggi menjadi bukit lumpur. Artinya, banjir sangat serius, kota terendam banjir hingga jadi lautan luas. Gedung-gedung tinggi juga terendam, terkubur lumpur dan berubah menjadi bukit lumpur. Prasasti di Menara Qinling Liu Powen juga menjelaskan, gedung bertingkat menjulang di atas awan dan lalu lintas ramai di malam hari. Ikan mas air dangkal airnya mengalami masalah. Kemakmuran selama 100 tahun akan lenyap dalam sebuah mimpi. Artinya perubahan sosial di masa depan. Gedung-gedung bertingkat yang dibangun dalam 100 tahun terakhir menjulang ke langit. Pusat kota yang ramai, semua pesta pora akhirnya berhenti. Metafora ikan mas air dangkal, bahwa orang dengan pandangan dekat masih mengatakan itu adalah bencana. 100 tahun kemakmuran dalam satu mimpi menghilang, mengacu pada apa yang disebut kemakmuran. Umat manusia dalam 100 tahun terakhir, segala sesuatu yang telah berubah akan berlalu seperti mimpi. Apakah itu kemakmuran yang hanya di permukaan atau gedung bertingkat, atau lalu lintas dan kesibukan, itu akan seperti ikan mas dalam air dangkal dan tidak dapat bertahan lama. Begitu kebaikan dan kejahatan berakhir, semua kebohongan dan ilusi akan dihancurkan. Orang baik hati bisa selamat dari bencana dan memasuki era baru. Prasasti Liu Powen di Gunung Taipai Shaanxi muncul dalam sebuah guncangan gempa bumi. Nubuat yang mencengangkan dalam prasasti tersebut mengacu pada bencana besar saat datangnya tahun babi 2019 dan tahun tikus 2020. Saat ini sebagian nubuatan telah terwujud. Selain nubuat Liu Powen, hampir semua kitab nubuat di Tiongkok dan Barat menyebutkan bahwa akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 adalah periode sejarah yang istimewa.
Bobroknya umat manusia, terjadinya peristiwa besar dan malapetaka, sejarah masa lalu akan berakhir di sini. Era baru akan dimulai dari sini. Nubuatan yang diturunkan telah berulang kali diverifikasi melalui ribuan tahun sejarah. Para nabi dalam sejarah hampir semuanya adalah nabi atau biksu dari lingkup alam tinggi. Mereka telah meninggalkan teks-teks yang akurat sesuai dengan tatanan surga, memberikan hal-hal penting kepada orang baik. Peringatan tersebut mengingatkan masyarakat bahwa pada saat kritis dalam sejarah, mereka harus menempatkan posisi pada isu benar dan salah agar terhindar dari bencana dan memiliki masa depan yang cerah.